Al-haditsu. Agak kencang suaranya biar kedengaran. Al-haditsu. Tsani asyara. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamul mar'i tarkuhu mala ya'nihi hadisun hasanun rawahu Tirmiziyyu wa ghairuhu wa hakadha. Ini hadis ke-22 ya. Hadis ke-22. Abi Hurairah. Siapa Abi Hurairah? Sahabat Nabi ya, sahabat Nabi. Dan dia terkenal sebagai sahabat, maaf ya, orang miskin. Karena dia suka tinggal di pelataran masjid untuk berguru sama Nabi. Makanya banyak riwayat orang-orang pada berdagang, dia kan ngaji. Bentar Ustaz, saya ngedun. Aneh hadir. Ini ada papan. Tuh, insyaallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min husni islamul mar'i, bagian dari husni, kebaikan keislaman seseorang, Islam mar'i. Tarkuhu, dia meninggalkan ma la ya'nihi, yang tidak bermanfaat bagi dia. Ini bagian dari keislaman ini. Ya. Hadisun hasanun rawahu Tirmiziyyu wa ghairuhu wa hakadha. Riwayat hasan dari Tirmizi, dan ada juga yang meriwayatkan yang lain. Imam Nawawi menempatkan hadis ini ya sebagai salah satu hadis dalam Arba'in. Jadi begitulah Islam berusaha untuk menghilangkan umatnya dari sesuatu yang tidak manfaat, baik perkataan atau perbuatan. Jadi kalau teman-teman ada sesuatu yang dianggap tidak manfaat, mesti ditinggalkan. Kan yang disebut manfaat itu berfungsi buat akal, berfungsi buat hati ya, dan berfungsi buat jasad. Itu yang manfaat. Kalau kira-kira nggak ada manfaatnya di tiga hal ini, tarkuhu, harus ditinggalkan. Baiklah, apa kabar? Jadi harus ditinggalkan. Coba saya tanya, kalau game masuknya manfaat nggak? Game. Sekarang ada canggih loh. Gamenya ini game tentang misalnya mengemudikan mobil. Itu contoh. Ada manfaatnya juga Pak. Gara-gara jadi kita hati-hati gitu. Cuma masalahnya satu, waktu yang hilang. Padahal manusia itu adalah potongan hari-hari. Semakin dipotong harinya, semakin hilang kita. Kan gitu kan? Kita ini potongan hari-hari. Pertanyaannya, kita mau game over kapan? Itu. Ada yang tahu kita? Nggak ada. Makanya sangat sayang kalau seorang muslim memberikan sesuatu waktunya untuk sesuatu yang tidak ada manfaat. 3 saja yang ukuran itu. Yang pertama apa tadi? Dari pikiran. Apakah bermanfaat dari pikiran kita? Yang kedua dari hati. Menambahkah kita keimanan dan sebagainya? Yang ketiga dari jasad. Nah ini harus tawazun nih, imbang nih kita. Kalau pikiran, makanannya adalah ilmu. Kalau hati, makanannya adalah iman. Kalau jasad, makanannya adalah halalan thayyiban. 3. Jadi kalau kita mengaku sebagai seorang muslim tapi banyak menggunakan hal-hal yang tidak bermanfaat, rugi gitu.
Karena wal asr innal insana lafi khusr, rugi, khosirun, kecuali amanu amilus shalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. 4. Kita semua rugi kecuali kita punya iman, beramal soleh, saling nasihat dalam kebenarannya dan dalam kesabaran. Ukurannya gitu. Kalau ukuran itu tidak kita dapat, otomatis jangan-jangan kita masuk sesuatu hal yang sia-sia. Kalau dalam bahasa agama disebut lago. Lago itu sesuatu yang ya bermain-main saja. Anil lagwi mu'ridin, mestinya seseorang mukmin itu dalam sesuatu yang lago ya jauhi. Lago itu ukurannya gampang, nggak ada yang bisa bermanfaat bagi dia gitu. Pak, kalau ngecek status orang ada manfaatnya nggak Pak? Ada juga. Cuma kalau kebanyakan ngecek juga ngapain gitu kan? Status orang dicekin, apalagi status mantan. Waduh, jangan. Udah Bismillah tinggalin aja. Udah tahu ditinggalin masih nyari aja. Ya. Yang belum pengalaman senyum-senyum aja. Oke ya. La ya'nihi, tidak bermanfaat bagi dia. Padahal yang namanya khairukum khairun nas anfa'ahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah dia bermanfaat bagi manusianya, termasuk dirinya. Jangan kayak lilin. Kalau lilin kan kebakar, dia menerangi orang lain, tapi dia kebakar, nggak bisa begitu. Dia harus pikirkan juga dirinya. Ya. Oke ya, berarti sesuatu yang tidak bermanfaat ini harus kita mulai tinggalkan. Ukurannya gampang, 24 jam itu ada berapa saat yang kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik, itu aja. Tidur anggaplah 8 jam ya, atau 6 jam. Misalnya masih ada lagi kan? Ya. Sekarang saya tanya, kalau sakit itu ibadah nggak? Sakit itu ibadah nggak teman-teman? Kita sakit ibadah nggak? Lawannya ibadah apa? Maksiat berarti? Nggak gitu. Sakit pun ibadah. Kalau dia ridho kan? Yang repot kalau sakit ngumpat tapi. Wah, Ustaz nih luka gitu kan. Contoh ya. Sial banget gara-gara. Wah, itu nggak boleh ngumpat. Jadi sakit pun ibadah. Ya. Nah, ketika dia sakit, dia memanfaatkan waktunya untuk berpikir. Gitu. Makanya di Pendidik Nusa tuh ada kegiatan itu dulu Kak, yang apa namanya, dakwah on hospital di rumah sakit. Belum kita mulai lagi nih, Ustaz. Kita ada dakwah di rumah sakit, Ustaz. Iya. Jadi kita datang, ini anak-anak remaja yang didatangin. Anak remaja datang ke rumah sakit Ashifa di Wiliang. Datang, kemudian apa yang dilakukan mereka? Mereka itu mengajak pasien untuk ikro. Ibu bisa ikro? Oh nggak bisa. Ya udah kalau begitu kita hafalan bareng-bareng. Yang bisa apa Ibu? Oh Al-Maun, nah ya Al-Maun bareng. Habis itu kita kasih sedikit kultum gitu ya. Terus didoain. Itu ada yang kuat nangis, Ustaz. Ada yang kuat nangis. Artinya apa? Ini bagian dari orang sakit itu yang paling dekat dengan Allah. Iya kan? Orang sakit, saat sakit itu saat yang paling dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Nah pada saat itu kita coba datangkan teman-teman, anak-anak remaja baru lulus SMA. Ngapain? Gak ngapa-ngapain, cuma itu aja. Cuma datang, itu dianterin tuh sama petugas puskesmasnya, salah satu manajernya, Ustaz. Manajernya itu nganterin, datang. Kemarin belum kita laksanakan lagi karena COVID. Mudah-mudahan selesai COVID nih kita laksanakan lagi. Akang kalau mau ikut gitu, biar ngerasakan. Pak, tapi saya nggak bisa ngapa-ngapain ya, paling nggak ikut bantu doang. Bisa kan? Ada yang kita bawa ikro Kak, bawa ikro sama ini sama Al-Quran di bawah. Oh saya nggak bisa, oh saya ini. Ada yang kuat nangis, bahkan ada yang bilang begini Ustaz. Apa namanya? Saya baru sekarang sakit didatangi orang yang mau membimbing saya. Sebelumnya maaf.
Non yang membimbing saya datang. Noni lah. Noni apaan sih Pak Arfan? Nanti DM aja. Lanjut ya. Hadis selanjutnya. Pelan-pelan aja nih kita sedikit-sedikit ya. Mudah-mudahan yang selanjutnya nanti kita dimulai dari awal saja. Mudah-mudahan setahun selesai. 40-an nggak cukup kalau sebulan sekali ya. Seminggu sekali cukup, setahun selesai. Al haditsu, ayo. Salisa asyara an Abi Hamzata Anas ibni Malik radhiyallahu anhu khadim Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi rawahul Bukhariyu wa Muslimun. Nah, ini kaidah lagi, kaidah kita latihan ya sedikit-sedikit. Memang di hadis arba'in ini ya apa namanya dasar-dasar Islam lah ya. Biar kita ini. Nanti setelah ini, setelah hadis arba'in baru selanjutnya yang berat-berat. Jadi Abi Hamzah Anas bin Malik ini adalah khodimnya Rasulullah, pembantunya Rasulullah. Dia termasuk banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik. Bahwa Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tidak beriman kita, seorang dari kita tidak beriman apabila tidak mencintai ya saudaranya. Ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Saudaranya sama muslim ya. Pak, kalau bukan muslim gimana Pak? Berlaku baik. Gak boleh kita menzolimi orang walaupun dia non muslim, gak boleh. Karena ada namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu sesuatu apa? Seorang yang ingkar tapi dia tidak menyerang. Itu haram darahnya sama, dimanya haram. Jadi kembali lagi, orang mukmin ini dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Temannya senang, dia mesti senang, gitu. Temannya sakit, jangan diledekin. Dia harusnya merasa sakit. Kal bunyan, seorang mukmin itu seperti bangunan. Dia saling melengkapi. Kuncinya begini, kuncinya itu bahkan ukuran orang mencintai sesama muslim itu sampai orang berani ngambil kepercayaan ya, udah sangat percaya sampai berani ngambil dari kantong saudaranya dan dia yakin bahwa saudaranya itu memberi kepada dia. Itu luar biasa tuh kalau bisa begitu. Coba saya ambil dulu. Kali aja ada 200 juta. Jadi yang namanya muslim itu mestinya serapat itu dengan kondisi teman-temannya, gitu. Dengan kondisi saudara-saudaranya. Dan kalau bisa nggak perlu nunggu orang minta. Kita tahu nih kondisi teman kita nih, udah kayaknya udah agak miring-miring dikit, apalagi tanggal tua. Ya, tanggal tua udah nggak usah minta lagi, nggak usah. Bentar, nanti juga datang dia ke saya. Ngapain? Biasa ngebon. Gitu. Kalau perlu kita datangi. Kalau perlu kita telepon. Ini tanggal kayaknya tua banget nih, gimana kondisinya? Gitu kan? Kondisi apaan? Ya itu udah makan belum gitu. Oh sorry coy, kita makanan lagi habis. Sampai setitik itu. Itulah yang disebut ukhuwah kan? Ukhuwah kok begitu, sampai takaful. Kan ada 3 ya. Pertama ta'aruf, kedua ta'awun, ketiga takaful. Pertama ta'aruf, kita harus kenal nih saudara-saudara kita, teman kita. Apa masalahnya? Apa
apa pekerjaannya, apa masalahnya, apa yang bisa kita bantu dari dia. Pertama adalah ta'aruf, bukan cuma lawan jenis doang ta'aruf ya. Saya juga dulu ta'aruf sama istri saya, ta'aruf juga dulu. Nomor 2 apa tadi? Ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu ya, untuk birri, kebaikan dan takwa. Jangan tolong menolong dalam kejahatan dan dosa. Yang pertama ta'aruf, yang kedua apa? Ta'awun, yang ketiga takaful, saling membagi beban. Takaful itu bahasa lainnya gitu. Saling membagi beban. Dalam satu peperangan Nabi SAW. Waktu itu Syria itu tidak ada nabi. Ada satu kelompok yang dikirim oleh Nabi, ya. Kemudian dia suasananya sudah sedemikian berat dalam peperangan tersebut, belum terjadi peperangan, baru jalan. Ya. Ada yang pakai kuda, ada yang jalan kaki dan sebagainya. Dan salah satunya menyatakan makanannya sudah habis. Gimana kalau kita potong kendaraan kita? Ya. Kemudian, waktu itu sama Nabi, saya lupa, bukan Syria, Ghazwah berarti ya. Bedanya Syria dengan Ghazwah harus tahu nih. Kalau Ghazwah itu bersama Nabi, Syria itu pengiriman tanpa Nabi. Jadi pada saat itu ada yang usul, wahai Nabi, gimana kalau kita potong kuda kita atau onta kita gitu ya? Gimana kalau kita potong? Nabi mempersilahkan karena hubungannya dengan kekurangan makanan. Ketika kurang makanan, Nabi mempersilahkan. Tapi Umar bilang, jeger, jangan ya Nabi. Kalau ini dipotongin, kita pulang bagaimana? Kemudian Nabi akhirnya mengikuti saran dari Umar. Cara Nabi yang dilakukan adalah apa? Kumpulin semua makanan. Ada yang ngasih satu kurma, mungkin ada yang sepotong roti, dikumpulin dalam satu tempat. Apa yang dilakukan Nabi setelah itu? Nabi berdoa dan meminta keberkahan. Hasilnya makanan yang tadinya cuma sedikit itu, ketika diambil masih ada terus kan? Jadi itulah keberkahan. Makanya kata Nabi, makanan berdua bisa buat bertiga. Makanan bertiga bisa buat berempat. Nah, Pak, kalau orang yang nggak bisa makan, emang di Bogor ada Pak misalnya. Itu ukurannya Bogor. Kang Jai, loh, ada yang komen. Nah, di Bogor ada yang kelaparan? Kira-kira ada nggak? Ada, nih apa sering keliling nih tahu. Ya kan? Kita di sini Gunung Letik kayaknya nggak ada kali ya Ustaz ya. Ada nggak? Susah deh nyarinya yang kelaparan gitu. Tapi ternyata Ustaz, ada juga Ustaz. Walaupun 1-2 gitu. Saya pernah ngobrol dengan seorang, Pak, saya Pak anaknya 3 Pak. Dan dia kebetulan janda Ustaz. Udah meninggal bapaknya. Jadi dia bilang dia baru nyuruh anaknya beli beras liter. Kemudian saya tanya, itu kemana sih? Saya bilang gitu. Itu beli beras Pak. Oh, beli beras. Pas saya lihat, dia cuma bawa liter. Saya bilang, ini buat masak kapan? Buat masak hari ini Pak. Oh iya. Berarti besok kalau ada saya beli lagi Pak. Berarti ada seorang di sini itu yang setiap hari beli beras satu. Kalau lagi dapet. Itu contoh. Orangnya siapa Pak? DM aja ya nanti ya. Dan itu kasus. Ada lagi kasus. Saya telepon waktu itu. Masya Allah. Tapi saya mudah-mudahan ini kita menjadi penyemangat kita ya, merasakan kawan kita. Ada seorang buruh Pak. Buruh bangunan, buruh apa aja. Pas dia lagi nggak ada kerjaan, kita telepon lah.
Di yang ini ternyata istrinya yang angkat. Saya tembak aja kan, udah makan belum? Terus dia bilang, ini anaknya 2, ada ponakannya 1, ada dia 1, ada istrinya 1, ada mertuanya 1, 6. Jam 9 malam dulu makan. Saya telepon, nggak ada beras Pak. Saya ini bukan buat apa-apa, tapi artinya ada orang-orang yang mereka kelihatannya aja mungkin agak ini, tapi dia menderita loh. Dan ada itu di sini, di RW kita ini. Yeah, Masya Allah. Sekarang pertanyaannya, memungkinkan nggak kita ini untuk merasakan sebagai seorang saudara sama Muslim? Itulah yang dilakukan para sahabat Nabi ketika ada kasus peperangan yang minta apa? Minta air kan gitu. Air, dia udah sekarat minta air, balik ke situ dikasih, ternyata udah mati tuh, ada yang mau lagi airnya. Air dipindah ke sana, balik lagi, air pindah lagi ke sana, pas balik udah meninggal semuanya bertiga. Itu yang namanya itat, mendahulukan orang. Nah, ini yang perlu kita kuatkan. Oke, lanjut ya. Kembali lagi ke hadis ini, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri gitu. Kalau kita senang, jangan pikirin teman kita jelek gitu. Kalau bisa kita ajak supaya senang. Ibaratnya kalau bisnis bagi-bagi ya. Kalau kita punya bisnis lokal, bagi-bagi lah, ajak temennya. Jangan diem aja. Apalagi kita santai tuh, wah saya udah keren lah, handphone saya aja udah di atas 2 juta. Lalu naruh handphone di depan gitu kan. Kita tahu teman kita tuh nggak punya handphone, jangan. Kita tahu nih, teman kita nggak punya handphone, terus kita taruh handphone kita di depan. Ting, handphone saya. Itu kan ada unsur apa ya? Ujub ya Ustaz ya, kalau begitu ya. Ujub Ustaz ya. Ujub. Ya. Oke ya. Jadi mencintai. Lanjut ya. 3 nih. Besok yang kerja siapa? Coba saya tanya dulu. Yang kerja yang kuliah. Oh, ini juga kuliah juga. Akang bukan kuliah Akang. Libur ya? Oh, beres UAS ya? Masya Allah. Ini kerja. Teteh kerja juga. Teteh kerja juga ya? Teteh yang ngajar ya? Ngajar di sini bukan? Di mana? Oh, Bimba. Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Masih sanggup ya? Al-haditsu Rabi'an Asyara. Ini disebutkan sehingga kita kebayang hadisnya. Mudah-mudahan ketika kita kebayang dan ingat hadis ini jadi pedoman kita. Tapi disebutkan dengan ini, dengan omongan. Kalau di pesantren kan ditulis ya Ustaz ya. Ini satu-satu begini, artinya apa satu-satu. Kita singkat aja, pra pesantren. Ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damumri'in muslimi illa bi ihda salasin as-sayyibu zani wan nafsa bin nafsi wat tariku lidinihi al mufariqu lil jamaati rawahu Bukhariyu wa Muslimun. Hadis ketiga ya. Kita lanjut nih, sedikit aja nih. Mudah-mudahan jadi semangat nih baca, paling nggak kalau lagi pakai di Android
hadis arba'in, apa sih hadis arba'in? Lihat, gitu kan. Isinya apa aja? Apa sih penjelasannya juga ada. Kalau di Google tuh ada semua. Cuma masalahnya kita mau baca atau enggak kan gitu kan. Mau dengerin atau bahkan YouTube ada. Di YouTube tentang hadis arba'in itu banyak tuh, ada mulai dari 1 2 3 tuh. Banyak lah. Asal kita mau ikut lah, mau datang, mau ikut. Dan gak cuma mengandalkan dari omongan ini sebentar doang, kita cuma sebentar Ustaz di sini Ustaz. Mereka lebih lama di rumahnya, Android lebih lama dia pegang. Ya Kang ya. Oke, lanjut ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, nama sahabat namanya Ibnu Mas'ud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin. Tidak halal. Wah, ini latihan fikih ya sebenarnya. Tidak halal. Damu mri'in muslimin. Darah salah seorang muslim enggak halal. Artinya darah tertumpah itu tidak halal seorang muslim. Enggak boleh menumpahkan darah seorang muslim. Mencucurkan darah seorang muslim enggak boleh. Haram hukum. Illa kecuali ya bi ihda salasin, satu dari 3 ini. Hati-hati nih kan, karena nggak sembarangan kita menumpahkan darah ya. Ya. As-sayyibuz zani, orang yang berzina. Ya. Wah. Ini saya baca dulu ya. Saya baca dulu baru kita ini. Wan nafsa bin nafsi, dan jiwa dengan jiwa. Wattariku lidinihil mufariqu lil jamaah, dan orang yang meninggalkan agamanya berfariqah, berpisah dari jamaah. Rawahu Bukhari wal Muslim. Ini kita latihan juga. Tidak sembarangan orang menumpahkan darah. Yang pertama, tapi ini hukum Islam ya, belum menjadi hukum positif di sini. Artinya hukum positif yang diterapkan. Kayaknya di dunia ini belum ada hukum positif Al-Quran dan Sunnah diterapkan 100% gitu. Sekalipun mungkin negara-negara Timur Tengah. Ya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in muslimin. Tidak halal darah kaum muslimin tertumpah ya, illa bi ihda salasin, kecuali dia melakukan hal 3, satu dari 3 ini. Pertama, berzina. Wah, kalau berzina repot nih kalau dibunuh. Ya, kalau di Muslim kan berzina itu 2. Hukuman zina ada 2. Yang pertama zina muhson. Zina muhson itu zina yang sudah pernah menikah. Hukumannya apa? Tajam. Dibunuh. Tajam. Dulu pernah di Indonesia Ustaz, waktu di kasus Ambon, ada ulama yang melakukan pembunuhan terhadap orang yang tobat terhadap zina. Jadi pembunuhan, tapi itu kena delik. Karena di Indonesia belum bisa. Pertama zina muson. Yang kedua zina jomblo. Belum pernah nikah. Ini beda hukumannya 2. Yang pertama bunuh, yang kedua cambuk 100 kali. Nah, cuma masalahnya karena ini berhubungan dengan nyawa, nggak bisa sembarangan nuduh orang berzina atau selingkuh. Ini berbahaya nih. Karena biasanya ada orang-orang yang gampang aja menuduh istrinya selingkuh. Apalagi cuma baru kata orang, nggak boleh. Menuduh berzina, orang yang menuduh berzina itu dikenakan cambuk 80 kali. Kalau dia tidak terbukti benar. Karena sembarangan, nggak boleh. Nah pertanyaannya Pak, kok sekarang kita jadi gampang banget ya urusan selingkuh dan sebagainya gitu kan? Oh kamu selingkuh ya sama siapa? Udah kamu saya cerai. Gitu. Nggak bisa. Nggak bisa kita sembarangan. Bahkan kata Nabi, ini disebutkan, kalau orang berzina dan bakalan dihukum bunuh,
Itu harus punya saksi 4. Dan saksi itu semuanya laki, nggak boleh perempuan. Masalahnya emang ada yang bisa. Kalau disembunyi-sembunyi gimana? Ya susah juga. Dan 4 ini, kata Nabi, itu harus melihat timba masuk sumur. Itu di masalahnya. Harus melihat timba masuk sumur, kan. Pas saya sering lihat timba, bukan itu maksudnya. Tahu lah ya. Jadi ya sembarangan. Ada satu kisah begini, orang Yahudi. Ini hadis sahih ya. Tapi saya lupa periwayatnya. Kalau Bukhari Muslim. Orang Yahudi itu diarak, dibawa keliling kampung, buka baju, terus sempet dipukulin gitu, tapi diarak aja. Diarak. Nabi nanya, itu ngapain orang itu diarak gitu? Kata orang Yahudi ini, ya. Ini mohon maaf ya, tidak menyinggung agama manapun ya, tapi ini ada pernyataan dalam hadis cerita tentang Yahudi yang mengarak seseorang. Kata Nabi bilangnya apa? Itu lagi ngapain? Itu dia berzina katanya. Oh, emang berzina begitu hukumannya kalau dihukum Taurat, gitu ya? Dihukum Taurat itu memang begitu berzina itu. Iya kata mereka gitu. Kata ulama-ulamanya Ustaz. Ulama-ulama. Iya. Oke, kalau begitu panggil ulamanya. Panggil ulamanya. Kemudian coba lihat di Taurat itu apakah hukum berzina itu diarak begitu. Ya. Di hadapan Nabi ada itu sekarang orang yang buka Taurat. Buka Taurat, hukuman berzina tidak disebutkan sama dia, ditutup tangannya. Gitu. Dari belakang keluar Abdullah bin Salam, Ustaz. Salah satu ulama Yahudi yang masuk Islam. Abdullah bin Salam. Buka. Coba buka. Dibuka, dibunuh. Jadi Taurat pun, kalau sekarang nyebutnya perjanjian lama ya. Taurat pun itu menyuruh membunuh orang yang berzina. Makanya saya di satu sisi agak setuju juga tuh dengan Brunei yang menghukum mati gay. Di Brunei hukum mati, Ustaz. Karena gay itu penyakit gitu. Di sini nggak ada gay kan? Nggak ada kan? Hombreng itu nggak ada ya? Mudah-mudahan nggak ada. Walaupun di RW kita nggak perlu disebut lah. Mudah-mudahan dia tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Kan AIDS itu awalnya dari homo kan? AIDS itu dari homo di Afrika Selatan dulu. Sekarang udah menyebar. Oke, lanjut ya. Nah, jadi akhirnya dibuka oleh sahabat Nabi Abdullah bin Salam bahwa ternyata memang hukuman berzina pun apa tadi? Bunuh. Karena itu penyakit. Makanya saya kadang-kadang ya saya ngobrol di Aston tuh Ustaz kalau ngomong tolong cek lagu yang ada tuh apa gitu. Jangan-jangan lagunya isinya begitu juga. Aku 3 bulan itu astagfirullahaladzim. Enak bener ngomongnya. Ya enggak? Habis apa daya karena sudah cinta. Astagfirullahaladzim. Makanya Ustaz betul tuh kalau udah bersuka-suka anak jangan dihalangi nikah. Masalahnya begitu ya, kamu udah punya rumah belum? Kerjaan kamu masih. Saya dulu juga waktu nikah kerjaan saya biasa Ustaz juga begitu kan Ustaz. Sama aja Ustaz ya. Saya nikah Ustaz belum ada juga. Kok mau sih mertua Ustaz? Oh dituntut. Mau juga mertuanya. Alhamdulillah. Berarti tahu bahwa Ustaz itu akan membimbing anaknya kan gitu Ustaz. Alhamdulillah. Iya saya belum di sini. 70-an anaknya belum lahir Ustaz. Oh Mas Goro ya. Insyaallah. Nanti banyak pengalaman nih sama Ustaz. Jadi kembali lagi ya. Kalau itu halal gak darahnya ditumpahkan? Halal. Kalau negaranya negara muslim.
negara yang berasas pada syariat Islam. Indonesia syariat apa? Syariatnya berbeda ya, dia syariatnya sudah ditentukan. Emang syariat apa Ustaz? Ya, dasar negara kita aja apa? Nah, dasar negaranya apa? Pasti tahu semua. Itu belum sampai tingkat seperti itu. Cuma satu pembunuhan yang masih boleh di Indonesia itu. Kasusnya adalah kayak narkoba kan. Masih boleh itu Ustaz. Masih boleh dibunuh tuh. Artinya hukuman mati di Indonesia masih diakui. Tapi yang lebih diakui Malaysia kan. 15 gram aja udah bisa dihukum mati. Kita bertonton. Dibakarnya bertonton. Yang kelihatan. Oke, satu dari 3 ya. Sekarang yang kedua. Wan nafsa bin nafsi, dan jiwa dengan jiwa. Bunuh dibalas bunuh. Tapi ada denda. Kalau dia ridho boleh pakai denda. Makanya TKI di mana? Dulu pernah ada kasus TKI di Saudi. Ridho asal bayar sekian. Masih boleh juga. Tapi masalahnya TKI belum tentu karena niat membunuh. Kadang-kadang memang ingin dilakukannya nggak benar gitu. Ya, kasusnya kayak kemarin tuh Pak, begal. Ya, masa begal kita ngomong begini sama begal. Mohon maaf, saya kadang lucu ya. Tapi kemarin sudah selesai kan. Orang yang membunuh begal tadinya udah mau dibuat tersangka kan Ustaz itu. Akhirnya ramai kan di medsos, ya kan? Kalau begitu nanti ada undang-undang perlindungan begal dong, ya kan? Kacau. Nah, wan nafsa bin nafsi ini supaya apa? Supaya kita hidup. Namanya kisos ya. Kalau di surat Al-Baqarah disebut al-kisos hayatun fi. Hayatun fi berarti ada kehidupan di kisos. Karena gini, itulah fungsinya akhirat. Kalau orang membunuh 100 orang dibunuh. Akang bapaknya dibunuh sama saya. Kalau akang ngelihat saya, apa yang akang lakukan? Bunuh lagi, bener. Terus Kang Nopri juga, bapaknya saya bunuh. Pasti membunuh lagi kan? Tapi udah dibunuh sama dia. Yang 99 orang lagi, itulah fungsinya akhirat. Akang bunuh nih 1, beres kan? Nah yang lain, itulah fungsinya akhirat. Di akhirat itu luar biasa dia nanti sisanya gitu kan. Itulah fungsi akhirat. Kita korupsi nih, coba saya tanya. Korupsi 1 miliar. Berarti kan 1.000 juta. 1.000 juta kan? Ada gak orang yang gajinya di bawah 1 juta? Banyak. Ada yang cuma 600.000, ada yang cuma 700.000. Dan itu menghidupi satu keluarga. Artinya kalau kita korupsi 1 miliar, kita membunuh 1.000 keluarga. 1.000 keluarga loh. Kali 4.000 orang. Nah sekarang di penjara ya udah kembaliin 500 juta, sisanya di penjara 2 tahun. Yang 500 juta lain yang bisa menghidupi 500 keluarga kan habis diembat. Makanya betul yang namanya nafs. Nafs itu, jiwa itu menjadi salah satu perlindungan Islam. Islam itu dilindungi jiwanya. Jadi setiap darah orang muslim itu haram. Kecuali untuk tertentu. Nah pertanyaannya, kalau orang membunuh, boleh gak dibunuh sama kita lagi? Dihukum Islam boleh. Dihukum Islam boleh. Tapi dihukum positif Indonesia nggak bisa. Bahkan ada yang kalau dihukum Islam boleh. Terus ada ini kan, ada kodi atau algojonya gitu kan. Kita nggak boleh langsung bunuh. Nggak bisa, harus ada hakim. Harus ada yang jelas juga gitu. Jadi jangan sembarang saya dibunuh, saya bunuh gitu kan. Kalau kondisinya memang membela diri, gimana coba? Nggak bisa. Sama kayak kasus siapa pencuri yang datang ke Umar tuh. Orang kasusnya begini, ada seorang pembantu yang dituduh mencuri. Tuannya datang ke Umar,
Wahai Umar, saya menuduh orang ini mencuri. Dia ini pembantu saya. Kemudian Umar nanyain, gimana kamu mencuri? Saya butuh makan. Gitu ya. Ketika diketahui memang siapa si majikan ini kurang memberikan kesejahteraan, apa yang dilakukan Umar? Nggak jadi itu. Tuduhan itu dibatalkan dan dia harus memberi makan kepada orang tersebut. Nah, itulah pentingnya hakim. Hakim itu ada 3. Nanti sebenarnya ada di tentang hakim itu ada 3. 2 masuk neraka, 1 masuk surga. Oke, kira-kira yang masuk neraka apa? Pertama hakim yang so tahu, sotoy. Bahasa lainnya apa sih kalau so tahu? Orang Sunda nyebutnya apa kalau so tahu? Dia nggak tahu tapi pura-pura tahu dan dia memutuskan itu. Nah, apa tuh? Orang Sunda nyebutnya apa? Orang so tahu, pura-pura tahu, lalu dia memutuskan gitu. Sama kasusnya kayak ini loh. Nanti kita cerita tentang hakim. Jadi hakim ini tidak tahu perkara. Orangnya nggak ngerti, tapi dia putuskan. Walaupun itu benar, dia tetap salah tuh. Karena bisa aja kebetulan, ya kan? Bisa kebetulan. Kan? Yang kedua, hakim yang masuk neraka adalah hakim yang tahu tentang kebenarannya, tapi dia menyalahkan kebenaran. Dia betulkan yang salah, masuk neraka. Yang ketiga, hakim tahu dan dia memutuskan yang benar. Ini yang masuk surga. Pak, itu kan hakim, Pak. Kalau kita gimana, Pak, hukumannya? Urusannya gimana? Bisa saja kita menjadi tokoh masyarakat, misal, ya. Kita menjadi tokoh masyarakat, kemudian diminta menengahi batas tanah kanan dan tanah kiri. Ayo, panggil bapak kita, kan? Oh, Pak Anu yang datang, kita lihat nih. Oh iya, menurut saya tuh ini nih punyanya si A. Padahal bapak kita tidak tahu sama sekali. Itu berat itu hukuman. Ada ya bapak kita tahu, tapi pengen memenangkan yang sebelah B. Gara-gara sebelah B sebelumnya udah ngasih amplop dulu ke bapak kita. Astagfirullahaladzim. Itu sejengkal aja itu. Nanti dikalungkan kan? Dikalungkan di Pak, saya kan nggak tahu Pak, tanah saya ini kayaknya dulu ada sengketa deh. Nah ini pertanyaan saya, gimana saya udah berdiri rumah ini? Ya minta ngobrol sama orangnya, ini benar kan sengketa? Kalau sengketa ya udah gimana? Apa kita bayar? Jangan kita biarkan tempat duduk kita, termasuk mungkin di bangunan ini, mudah-mudahan enggak deh. Ini mah wakaf ya Ustaz. Wakaf ini mudah-mudahan wakaf. Semoga saja wakafnya tidak bermasalah. Ini udah di ini Ustaz. Udah di ini surat apa? Ini di sertifikat. Sertifikat? Ini wakaf bapak saya. Wakaf ya? Nomor 2 ya. Ini bapak. Maksudnya sertifikat tanah apa sertifikat wakaf Ustaz? Wakaf juga. Wakaf juga. Oh. Jadi yang mengelola wakafnya itu nazirnya siapa? Oh. Oh iya. Muwakifnya ya. Diserahkan kepada ya kelola keluarga. Oke. Yang jelas ini tidak boleh dijual. Mudah-mudahan ini rapi nih karena yang namanya batas-batas itu bisa bermasalah. Ayo, jadi pada kita mengambil hak sejengkal, kita mundur aja sejengkal gitu. Yang pengajar. Iya betul. Ya Masya Allah, mudah-mudahan. Bangga silakan. Tinggal sedikit lagi, satu lagi nih. Oke. Begini. Terakhir ya. Watariku lidinihil mufariku lil jamaah, dan orang yang keluar dari jamaah. Ini berarti murtad. Kalau murtad itu, kalau dalam hukum Islam, kalau bahasa Pangeran Diponegoro, pengkhianat. Itu.
Cut Nyak coba tonton film Cut Nyak. Jadi Cut Nyak itu kesel sekali sama orang yang memberitahu adanya Cut Nyak di mana. Sampai ketika dia dekat, itu udah mau direncong itu Cut Nyak itu. Sudah mau direncong, cuma ditahan sama ini. Artinya orang seperti itu sebenarnya kan keluar dari jamaah, halal untuk dibunuh pada saat itu. Termasuk para pengkhianat itu, Ustaz. Mudah-mudahan ini kita jadi bersemangat untuk menjaga jangan sampai kita, ya, kaum muslimin ini mudah menumpahkan darah orang lain. Termasuk urusan kalau tadi kita sudah sebutkan bagaimana seseorang itu bisa beriman, tidak bisa beriman secara utuh sebelum dia mencintai saudaranya juga gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ngaji Pak, ada satu pertanyaan. Alhamdulillah silakan. Bapak mendukung dengan ada kemajuan walaupun sedikit, tapi insya Allah Ta'ala besok tambah lagi. Amin. Miskin oleh Ustaz Gajah ya. Baik, sedikit saya memberikan satu kalimat yang membawa pahala untuk kita. Sebab pengajian ini kan kadang-kadang ada yang dengerin cukup mendengar aja, tapi yang diutamakan kata Rasul al-ilmu wazaid ya. Ya, ilmu wazaid. Ilmu itu adalah bagaikan bukan pembendaharaan, gitu ya. Pembendaharaan itu juga keterangan kuncinya adalah bertanya. Ini aneh bertanya nih, saya mau kunci nih. Tadi kan saya salah di sini ada kebetulan ya. Jadi saya bertanya Pak, ini orang yang bertanya, yang mengajarkan dapat pahala diberi oleh Allah, yang bertanya diberi pahala oleh Allah, yang mendengarkan diberi oleh Allah pahala oleh Allah ya. Amin. Ini semuanya diberi oleh Allah. Nah, ini pengajian bukan hanya semata oh iya diajarkan Islam, kan beres bulan. Tapi itu yang utama kata Rasulullah. Fas'alu yarhamullah, itu ya. Nah itu makanya sedikit kepada anak muda, kalau sudah dikasih itu jeda kasih 10 menit untuk bertanya kepada Ustaz apa yang kira-kira kita kurang fasih atau kurang latin menerimanya, tolong tanya aja, emang dibahas tanya atau menyatakan sesuatu. Iya gitu. Kata Allah fas'alu ahla zikri kuntum la ta'lamun, itu Allah. Apalagi kata Rasul fas'alu yarhamullah. Itulah, oleh karena itulah anak-anak muda, jadi supaya kita masukkan ilmu dan dapat pahala, itu diberi pahala oleh Allah. Barang siapa bertanya itu diberi pahala oleh Allah. Yang menanya, yang ditanyanya, yang mendengarkannya itu diberi pahala oleh Allah. Baik, saya sedikit tadi coret-coret di sini. Ustaz, saya coret di sini. Ini ada satu kata tadi hakim ya. Hakim ditunggu oleh neraka dua golongan hakim ya. Iya betul. Itu dalam keterangannya ada. Kalau anak muda ini masukan ini saya bapak ngaji, tapi saya tetap bukan semata-mata mendukung anak-anak muda supaya sering bertanya supaya lebih tahu lagi ya. Hakim yang mana yang ditunggu oleh neraka satu. Di sini ada keterangan dulu saya katakan ngaji. Ada saya nakut-nakutin padahal enggak pekerjaannya dia kan. Yang ditunggu oleh neraka dua golongan adalah kalau di sana amil. Itu ditunggu Pak. Dua golongan ditunggu oleh neraka itu amil. Benar enggak? Nah itulah yang Islam telah gunakan kan itu. Dalam artian tidak tampil dalam pernikahan. Itu kan hukum Pak. La nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin. Nah ini perlu nih nanti perlu anak muda. Kenapa demikian saya berbicara? Karena abdi dulu di Kamilan Pak, di Bekasi Gunung Bujangan itu saya ikut beserta dengan kakak saya di KUA gitu. Jadi saya lebih dahulu di KUA dulu saya. Jadi tahulah sedikit. Jadi kalaupun nanti kita akan meminta pernikahan kepada orang tua harus tartil dulu
Gitu. Seperti hakim tadi. Ini hakim tidak tampil kan yang tadi. Ya kan ya. Nah, itu. Oleh karena itulah saya mohon kepada anak muda, bertanyalah kepada Bapak Ustadz ini. Jangan banyak-banyak, Pak. Kumaha lamun hideung hayang beureum. Banyak tuh. Itu ya benar tuh. Itu harus nanti diberi pahala oleh Allah. Kata Rasul kan gitu. Oleh karenanya saya mohon sekali lagi, tadi ada satu itu. Ini saya ngeri juga kalau kita lihat seperti yang disampaikan. Yauma nahsurul muttaqin ilar rahmani wafda. Itu ya, wafda ya. Ilar rahmani wafda. Apa sih? Tadi yang korupsi ya. Ya. Nah, itu menyangkut tadi. Coba perhatikan anak muda. Yauma nahsurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ini orang-orang muttaqin yang iman dan takut kepada Allah, dihimpunkan oleh Allah. Bukan wanasukul mujrimin ya. Wanasukul mujrimin ila jahannam wirda. Nah, ini perlu anak-anak muda tahu kenapa demikian tadi. Saya tergugah juga dengan adanya tadi masalah korupsi ya. Korupsi. Orang iman, ini maaf ya, banyak kiai yang korupsi kan di KPU. Banyak nggak? Maaf ya, kita bukan seujon teman-teman. Seorang kiai, seorang ulama kata duduk di pemerintahan dalam arti ya. Ini saya suka sepajarah ke Bandung. Nggak usah disebut aja namanya. Jangan, Bandung sama kiai. Begitu datang ke sana, saya akan taubat. Saya korupsi, saya membikinkan masjid. Bukan untuk saya, tapi saya membikin masjid. Saya bilang kalau antum korupsi sekian miliar dibikin masjid, kata Allah jangan lagi pahala. Kamu siksa semua itu. Kau yang membuat masjid. Siksa Pak. Iya kan? Iya. Walaupun dibikin masjid. Asalnya. Makanya di dalam keterangan yauma nahsurul muttaqina ila rahmani wafda, mau masuk surga, kata Allah, ya malaikati. Siapa malaikat yang dijaga di surga siapa? Malaikat apa? Malaikat di surga siapa penjaga surga? Ridwan. Kata Allah, ya Ridwan. Ini maaf ya, bukan ceramah. Ini karena saya tadi disinggung dengan masalah ini apa tuh? Ya Ridwan. Ini muttaqin. Jangan dulu kasih masuk ke surga. Perlihatkan dulu bahwa di surga itu ada satu pohon. Namanya pohon apa tuh? Pohon yang begitu besar, tidak ada yang panjang ini ya. Apa ada 70 tahun ketika kita jalan kaki ya. Itu enggak berhenti naungannya. Itu kan itu. Perlihatkan, namun di bawahnya itu ada 2 mata air. Sebelum masuk surga itu orang mutakin kan? Orang mutakin saking takutnya sayangnya, takut masuk surga masih ada terselip di perutnya itu ada sedikit haram. Jadi kan barang haram. Jangan dulu masuk, biar kasih minum dulu mata air surga kan. Bayangkan kan kurang mata air surga kan. Ada salsabila, ada al-kausar ya. Iya. Jangan dikasih minum sama Ridwan. Sudah kasih minum. Kata Allah, jangan dulu dimasukin. Pandiin dulu mata air satu. Untuk apa ya Allah ya Rabb, suruh dipandiin. Takut di kulitnya ada titik hitam. Nah, kalau kata kita batu apa sih? Balrona ala qulubihim ya. Sedikit. Jangan itu. Bagaimana yang banyak kata Allah, jangan lagi pahala untuk dia haram harta daripada barang apa tadi? Barang haramnya. Bahkan itu dibikin masjid pun sekalipun dosa untuk dia, siksa untuk dia. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itulah kita jangan sampai. Saya terharu dengan pengajian yang sedikit tapi ya sedikit yang banyak Pak. Jangan banyak. Tapi sampai sana Pak ke Bandung saya. Saya pakai itu Bandung satu sekarang jalan lagi. Terus tadi saya mau ke lagi. Saya tahu tadi itu datang gitu. Gitu jangan ngomong kita sendiri kita. Alhamdulillah semoga insyaallah saya sangat mendukung dengan anak muda, dengan anak remaja seperti ini. Insya Allah kalau memang ada saya di rumah, namun kebetulan aja saya berbicara ada itu tuh. Itu paling senang saya kalau bicara di luar. Kalau saya terlalu di luar ya, di luar itu paling
tenang saya bukin gitu. Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan doakan guru kita dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya. Insya Allah dia bisa membimbing kita. Insya Allah doakan guru kita gitu ya. Datang ke guru susah juga. Kan sekarang maaf deh, kesana ngaji banyak ngajinya kemana sekarang? Banyak ke laptop, ya kan? Laptop, Laptop dan gadget. Iya sekarang laptop. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mana laptop. Saya mati ini saya laptop. Tapi mudah-mudahan insya Allah laptop kita ada manfaat. Amin. Insya Allah saya juga punya laptop gede. Itu juga ya. Gede. Beginilah kurang lebihnya saya mohon maaf. Insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam iman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sama-sama membacakan suratul Fatihah. Ala hadiniya wa likulli sholihat wa ila hadratin